Ketegangan militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran memasuki fase yang sangat berbahaya pada awal Maret 2026. Setelah gelombang serangan udara gabungan dilancarkan terhadap fasilitas militer dan infrastruktur strategis Iran. Insiden ini memicu eskalasi tajam di kawasan Timur Tengah dan menarik perhatian dunia internasional karena potensi dampak luasnya. Operasi militer yang diberi nama Operation Lion Roar diluncurkan pada tanggal 28 Februari 2006 oleh pasukan gabungan Israel dan Amerika Serikat. Serangan ini difokuskan pada target-target utama Teheran dan pusat-pusat strategis lainnya di Iran, termasuk situs rudal, fasilitas komando militer, dan pangkalan udara. Tujuan resmi serangan menurut klaim kedua kekuatan adalah untuk melemahkan kemampuan militer Iran yang dinilai terus meningkat dan mengancam keamanan regional. Menurut data Bulan Sabit Merah Iran, eskalasi ini berdampak langsung pada masyarakat sipil dan militer Iran. Sejak gelombang serangan pertama, ratusan warga tewas dan puluhan kota di seluruh negeri dilaporkan terdampak oleh gelombang serangan udara itu. Selain itu, ledakan terdengar di berbagai wilayah kota besar seperti Teheran, Isfahan, dan Karaj, menunjukkan intensitas serangan yang meningkat secara signifikan dalam beberapa hari terakhir. Iran merespons aksi militer tersebut lewat serangan balasan yang dilakukan oleh Korps Garda Revolusi Islam dengan meluncurkan rudal balistik dan drone ke arah Israel, serta pangkalan militer Amerika di beberapa negara teluk. Laporan menyebutkan Iran menargetkan basis-basis AS dan fasilitas strategis Israel, menandakan bahwa konflik ini tidak hanya terjadi di wilayah Iran tetapi sudah menyebar secara geografis ke kawasan sekitarnya. Dampak eskalasi juga dirasakan secara regional. Beberapa negara teluk melaporkan ancaman serangan dan gangguan pada operasi penerbangan sipil, sementara jalur laut utama seperti Selat Hormuz berada di bawah risiko gangguan yang signifikan akibat serangan rudal. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan analis global tentang risiko meningkatnya harga energi dan gangguan dalam perdagangan internasional. Pihak Israel dan Amerika mengklaim bahwa mereka telah berhasil menekan banyak infrastruktur militer Iran, termasuk rudal balistik dan sistem pertahanan. Wakil tetap Israel untuk PBB bahkan menyatakan bahwa koalisi telah menguasai hampir seluruh wilayah udara Iran, meskipun serangan balasan Teheran terus berlangsung. Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan deeskalasi. Negara-negara besar menyerukan gencatan senjata dan diplomasi, mengingat resiko perang terbuka yang dapat berdampak luas pada stabilitas regional dan global. Namun, hingga tulisan ini dibuat, kedua belah pihak masih menegaskan posisi mereka masing-masing, dan konflik ini belum menunjukkan tanda akan segera mereda. Eskalasi tidak berhenti pada satu gelombang serangan. Setelah serangan awal yang dikaitkan dengan koordinasi Israel dan Amerika Serikat, Iran menunjukkan bahwa kemampuan militernya masih bertahan. Korps Garda Revolusi Islam mengonfirmasi peluncuran rudal balistik dan drone jarak jauh sebagai bentuk respons strategis. Target yang disebut dalam berbagai laporan media internasional mencakup fasilitas militer Israel serta pangkalan Amerika Serikat di kawasan teluk. Menurut analisis dari Center for Strategic dan International Studies, strategi Iran selama beberapa tahun terakhir memang berfokus pada kemampuan pencegahan melalui ancaman balasan langsung dan terukur. Artinya, setiap serangan yang diterima akan dibalas untuk menjaga kredibilitas militer dan politik Teheran. Sementara itu, Israel mengandalkan sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome yang dirancang untuk mencegat roket jarak pendek dan menengah. Untuk ancaman rudal jarak jauh, Israel juga memiliki sistem tambahan seperti Arrow Missile Defense System yang dikembangkan bersama Amerika Serikat. Pejabat pertahanan Israel menyatakan sebagai besar proyektil yang mengarahkan ke wilayahnya berhasil dicegah. Namun sejumlah laporan independen menunjukkan beberapa rudal tetap menembus sistem pertahanan meski dampaknya terbatas. Di sisi Amerika Serikat, pangkalan militer di Irak dan kawasan teluk meningkat status siaga. Pentagon dalam beberapa pernyataan resminya menegaskan bahwa pasukan AS mampu mempertahankan instalasi strategis dan melakukan respon terbatas jika diperlukan. Menurut kajian dari International Institute for Strategic Studies, pola serangan dan balasan ini menunjukkan konflik masih berada dalam fase terkendali. Kedua pihak tampaknya
berhitung secara cermat agar tidak memicu perang total. Serangan dilakukan untuk mengirim sinyal kekuatan, bukan untuk menjatuhkan rezim lawan. Namun dinamika ini tetap berisiko tinggi. Setiap salah perhitungan, kesalahan intelijen, atau korban sipil dalam jumlah besar bisa memicu eskalasi yang lebih luas. Fakta bahwa Iran masih mampu meluncurkan rudal dan drone setelah serangan awal menunjukkan infrastruktur militernya belum lumpuh. Sebaliknya, kemampuan Israel dan AS mencegat sebagian besar ancaman juga menandakan sistem pertahanan mereka tetap efektif. Konflik ini kini berubah menjadi uji daya tahan. Bukan siapa yang menyerang paling keras, tetapi siapa yang mampu bertahan lebih lama tanpa kehilangan kendali situasi. Di tengah eskalasi serangan dan balasan, perhatian dunia tertuju pada satu pernyataan kunci. Seberapa kuat sebenarnya pertahanan udara Iran? Selama 2 dekade terakhir, Iran membangun sistem pertahanan berlapis yang menggabungkan teknologi dalam negeri dan sistem impor. 2 komponen utama yang sering disebut analis adalah Bahar 373 dan S-300. S-300 diperoleh Iran dari Rusia dan dikenal sebagai sistem pertahanan udara jarak jauh yang mampu melacak puluhan target sekaligus. Sistem ini dirancang untuk menghadapi pesawat tempur, drone, dan rudal jelajah. Menurut laporan teknis dari Stockholm International Research Institute, S-300 termasuk dalam kategori sistem pertahanan yang secara signifikan meningkatkan kemampuan anti-akses suatu negara terhadap serangan udara modern. Sementara itu, Bafar 373 adalah sistem buatan dalam negeri yang dikembangkan setelah embargo militer membatasi akses Iran terhadap teknologi asing. Pemerintah Iran mengklaim sistem ini mampu menandingi platform canggih global dalam hal jangkauan dan kemampuan pelacak. Namun, para analis dari International Institute for Studies mencatat bahwa data uji tempur independen terhadap Bafar 373 masih terbatas, sehingga efektivitasnya dalam perang berskala besar belum sepenuhnya terverifikasi secara terbuka. Selain 2 sistem tersebut, Iran juga mengembangkan radar jarak jauh, sistem komando dan kontrol, serta pertahanan jarak menengah dan pendek untuk menciptakan perlindungan berlapis. Strategi ini bertujuan mempersulit pesawat musuh menembus wilayah udara tanpa terdeteksi. Namun dalam konteks perang modern, tantangan semakin kompleks. Serangan udara saat ini tidak hanya melibatkan jet tempur konvensional, tetapi juga drone swarm, rudal presisi tinggi, dan perang elektronik. Negara seperti Israel dikenal memiliki kemampuan peperangan elektronik canggih yang dapat mengganggu radar dan sistem komunikasi lawan. Menurut kajian CSIS, efektivitas pertahanan udara tidak hanya bergantung pada kualitas rudal pencegat, tetapi juga pada integrasi sistem, pelatihan operator, dan kemampuan merespon serangan simultan dalam jumlah besar. Narasi yang berkembang di sejumlah media dan ruang publik menyebut serangan lanjutan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran gagal total. Namun dalam analisis militer modern, istilah gagal total bukanlah penilaian yang sederhana. Dalam operasi militer terbatas, tujuan utama seringkali bukan menghancurkan seluruh kekuatan lawan, melainkan melumpuhkan target spesifik, fasilitas produksi rudal, pusat komando, gudang senjata, atau infrastruktur pendukung. Menurut kajian dari Center of Strategic dan International Studies, serangan presisi biasanya dirancang untuk menunda atau menghambat kemampuan militer, bukan menghapusnya secara permanen dalam satu gelombang. Israel sendiri memiliki pengalaman panjang dalam operasi serangan udara jarak jauh. Angkatan udaranya mengoperasikan jet tempur canggih seperti F-35 Lightning II yang dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara modern dengan teknologi siluman dan peperangan elektronik. Kehadiran platform seperti ini memberi Israel keunggulan taktis dalam misi penetrasi wilayah dengan pertahanan berlapis. Namun fakta di lapangan menunjukkan Iran masih mampu meluncurkan rudal dan drone sebagai balasan. Ini mengidentifikasi bahwa infrastruktur militernya belum sepenuhnya lumpuh. Menurut analis dari International Institute for Strategic Studies, dalam konflik terbatas, kemampuan untuk tetap melakukan serangan balasan merupakan indikator bahwa struktur komando dan sistem peluncuran belum hancur total. Di sisi lain, pejabat Israel dan Amerika Serikat menyatakan bahwa sejumlah target strategis telah berhasil dihantam dan mengalami kerusakan signifikan.
Tanpa akses terhadap data intelijen rahasia, sulit bagi publik untuk memverifikasi tingkat kerusakan sebenarnya. Perlu dipahami, dalam konflik modern, keberhasilan sering diukur dalam parameter berbeda. Apakah produksi rudal tertunda? Apakah jaringan komunikasi terganggu? Apakah kemampuan peluncuran berkurang? Bukan semata apakah lawan masih mampu membalas. Karena itu, menyebut operasi tersebut gagal total mungkin terlalu dini. Namun mengatakan sepenuhnya berhasil juga belum tentu akurat. Situasi saat ini lebih mencerminkan konsentrasi militer yang masih berlangsung, di mana kedua pihak mempertahankan kemampuan inti mereka. Konflik ini bukan tentang kemenangan instan, melainkan tentang daya tahan, strategi jangka panjang, dan kalkulasi resiko yang terus berubah di setiap langkah. Eskalasi antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini berada di titik sensitif. Serangan dan balasan masih berlangsung dalam pola terbatas, namun resiko konflik berubah menjadi perang udara terbuka tetap ada. Menurut analis dari Stockholm International Peace Research Institute, kawasan Timur Tengah merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi sistem rudal dan pertahanan udara tertinggi di dunia. Jika konflik meningkat, potensi penggunaan rudal jarak jauh, drone bersenjata, hingga serangan siber akan semakin besar. Israel memiliki sistem pertahanan berlapis seperti Iron Dome dan Arrow Missile Defense System untuk menghadapi ancaman rudal. Sementara Iran mengandalkan kombinasi sistem lokal dan impor untuk mempertahankan wilayah udaranya. Menurut kajian dari International Institute for Strategic Studies, kedua pihak tampaknya masih berhitung secara strategis. Tidak ada indikasi mobilisasi penuh untuk perang total. Serangan yang terjadi lebih bersifat demonstrasi kekuatan dan pengiriman sinyal politik. Namun dampak global tetap terasa. Selat Hormuz, jalur vital pengiriman energi dunia, berada dalam radius risiko jika konflik meluas. Gangguan di jalur ini dapat memicu lonjakan harga minyak dan mengganggu stabilitas ekonomi global. Komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara besar, terus menyerukan deeskalasi. Karena jika perang udara terbuka benar-benar terjadi, konsekuensinya tidak hanya regional, tetapi juga global. Kesimpulannya, konflik saat ini masih berada dalam fase kalkulasi strategis, tetapi setiap kesalahan perhitungan dapat menjadi pemicu babak baru yang jauh lebih besar. Dunia kini menunggu apakah diplomasi mampu meredam ketegangan atau justru eskalasi yang akan berbicara lebih dahulu.